Dari lantai 2 Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Selamat sore Smart Listeners, senang sekali saya Victor di sore hari ini menyapa Anda dalam Inspirasi Sore yang akan dihadirkan untuk Anda. Di sore hari ini kita akan hadirkan talk show dengan topik atau tema atau judul peningkatan kasus COVID versus pariwisata Jogja Bangkit. Dan bersama dengan saya Victor, Smart Listeners di sore hari ini hingga nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Senang sekali saya menyapa Anda di sore hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0815 689 64 kali melalui WhatsApp kami. Silahkan di 0815 689 64 kali. Anda bisa bergabung untuk menanggapi, berdiskusi, sharing juga bisa nanti di sore hari ini. Karena saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang saya bersyukur karena yang dihadirkan tepat-tepat gitu. Nanti saya bisa membayangkan diskusinya seperti apa. Tapi saya harus kenalkan dulu satu persatu. Yang pertama ada Ketua PHRI DIY atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Pak Dedi Eryono Pranowo. Selamat sore Pak Dedi. Mic-nya belum di-on kan Pak Dedi, non sewu. Oke. Ya. Selamat sore, salam sehat, semangat. Wah, salam sehat, semangat. Langsung nyalur ke sini loh rasanya ya. Oke, kemudian yang kedua ada Mas Ardianto Bobi Setio Aji atau Mas Bobi. Beliau ini Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Bobi, selamat sore. Selamat sore, salam sehat dan semangat selalu. Oke, salam sehat. Ini jangan-jangan memang sudah kerja, emang tagline-nya selama COVID sehat dan semangat selalu gitu? Atau gimana? Pokoknya saling menyemangati. Tidak gitu? boleh kita susah menghadapi ini semuanya. Semangat. Oke, baik. Nah, sore hari ini saya bersama dengan Pak Dedi dan juga Mas Bobi, kita akan ngobrol soal peningkatan kasus COVID-19 versus pariwisata Jogja Bangkit. Nah, kita akan mulai di segmen pertama kali ini, Smart Listener. Jujur, ketika pertama kali saya dapat tema ini, saya bingung harus mulai dari mana, karena memang sebagai seorang individu gitu ya, merasakan sendiri bagaimana kemudian dampak pandemi ini kenanya ke semua sektor, pariwisata, pendidikan, bahkan anak kos yang nunggu kuliah online pun tuh kena efeknya begitu. Saya membayangkan apalagi teman-teman GIPI, teman-teman PHRI. Untuk itu segmen pertama saya mau tanya kabar dulu deh. Saya ke Pak Dedi dulu deh. Teman-teman PHRI, Pak Dedi, sudah sejak kapan kalau pandemi bulan Maret? Berarti mungkin 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya. Pak Dedi, seperti apa kondisi teman-teman Pak Dedi di 2021 ini? Begini Mas itu, dan pendengar Smart FM dan Sonora, bahwasanya pandemi ini kan sudah berlangsung cukup lama, 1 tahun, hampir 1,5, hampir 2 tahun. Iya, betul. Ini kita sebetulnya kalau bernafas itu seperti saat ini, kondisi saat ini. Kalau kondisi saat ini di rumah sakit kekurangan oksigen, kita sudah dari dulu kekurangan oksigen. Oke. Gitu loh. Ya. Jadi pada intinya saat ini teman-teman hotel dan restoran itu banyak yang menyatakan tutup sementara. Di awal pandemi itu sudah ada sekitar 100 hotel dan restoran yang menyatakan tutup sementara. Kemudian disusul terakhir yang bulan yang lalu itu 53 hotel dan restoran itu menyatakan untuk berhenti untuk beroperasi. Nah, berhenti beroperasi itu ada 2 macam, ada yang besok melihat situasi, ada yang sudah nggak kuat lagi. Ini kan memprihatinkan bagi kita semua. Tapi sekali lagi, ya hotel, kebanyakan hotel yang non bintang dan juga restoran kecil. Karena memang modalnya kan modal dengkul kalau yang seperti itu. Kalau saya mengatakan itu adalah yang kelas-kelas teri. Kalau kelas-kelas U masih bisa berenang ke sana kemari. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab atau pekerjaan rumah bagi kita
supaya kita tetap bisa bertahan untuk itu. Namun demikian dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah, kita ya kembali lagi seperti semula. Kemarin sebetulnya bulan Juni itu sudah mulai meningkat, ya, meningkat untuk okupansi hotel maupun restoran. Tapi setelah ada lonjakan kasus itu luar biasa. Padahal kita sudah melakukan apa yang disarankan oleh pemerintah. Yang pertama, verifikasi protokol kesehatan oleh pemerintah daerah, kemudian sertifikasi CHSE, vaksinasi, itu sudah dilakukan. Nah, namun ya kita BPD BRI DIY, apapun kebijakan pemerintah itu ya kita turuti, tapi kita sebetulnya ya sangat berat dengan kondisi ini. Bahkan saat ini pun kami membantu pemerintah dalam hal untuk pengecekan atau pembinaan hotel-hotel dan restoran. Sudah 3 hari ini kami lakukan di Kota Jogja, hari pertama di Kota Jogja, kemudian hari kedua di Kabupaten Sleman, barusan ini tadi di Kabupaten Bantul. Supaya apa? Kita ingin memastikan anggota-anggota kami dalam melakukan protokol kesehatan. Ini salah satu bagian kecil peran kami untuk membantu pemerintah untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di lingkungan kita sendiri. Tapi kalau di luar area itu bukan kewenangan kami. Tapi kalau kami diminta bantuan pemerintah daerah, kami pun siap. Karena kami sudah membentuk Satuan Tugas COVID-19 BPD BRI Daerah Jakarta. Nah, itulah gambaran yang sekilas tentang kita saat ini, kondisi kita. Dan ini ada wacana PPKM darurat ya. Nah, ini juga akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kita. Ini sebetulnya ya kita berat, tapi kita juga tahu lonjakan-lonjakan yang seperti ini. Kami sudah tadi barusan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa menyediakan hotel yang tempat untuk isolasi yang OTG, Di Sleman sudah ada. Ini kota diminta untuk bisa menyediakan tempat untuk isolasi mandiri yang OTG dengan surat keterangan dokter. Tentunya ini kami pun akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau satgas dari pemerintah daerah setempat. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Jadi ketika mungkin pertanyaannya bagaimana kabar atau teman-teman dari PHRI, kemarin sempat ada peningkatan untuk kunjungan dan untuk menggunakan fasilitas hotel dan restoran, tapi kemudian karena banyak sekali kebijakan yang akhirnya berubah, kemudian banyak juga yang kemudian beralih menjadi kebijakan-kebijakan yang lain, atau bahkan mungkin masih kurang jelas implementasinya, atau bahkan tadi Pak Deddy sampaikan kami sudah melakukan semua yang disarankan begitu, tapi ya ternyata memang berbanding terbalik begitu. Saya harus sapa juga teman-teman GIPI ini, terutama ketika saya tidak mengatakan ini pasti ya, tapi seolah-olah ya Mas Bobi ya, ini berbenturan begitu. Pariwisata harus terus jalan, sementara kemudian di dalamnya tentu banyak yang terlibat, ada pelaku wisata, ada pengelola tempat wisata, banyak sekali. Tapi kemudian COVID ini menyaratkan bahwa ya kamu tuh jangan kemana-mana gitu, Mas Bobi. Gimana dong? Kemudian kabar 2021 teman-teman GIPI, Mas Bobi? Terima kasih Mas Vito. Jadi saya pikir tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Pak Deddy tadi. Jadi kalau kita bicara industri pariwisata, kemudian di GIPI ada 22 asosiasi anggotanya. Tentunya ya sama seperti yang tadi sampaikan Mas Deddy gitu ya, pada saat kemarin kondisinya memang turun sekali, dan setelah Lebaran kita sedikit mulai ada progres naik, meskipun ini kami garis bawahi bahwa sebenarnya pergerakan pariwisata di Jogja itu belum menyentuh baik itu sampai 30%-nya ke industri. Jadi pergerakan pariwisata di Jogja ini masih dilakukan oleh wisatawan secara mandiri, sehingga tidak banyak menyentuh di industri, pelaku industrinya sendiri.
Kita bisa lihat bagaimana teman-teman Asita di Biro Perjalanan Wisata juga belum banyak bergerak, bahkan masih memang banyak diamnya. Kemudian teman-teman HPI di Pramuwisata juga tidak tergerak sama sekali. Kemudian di UJB-UJB yang lain juga sama, terjadi seperti itu. Memang di sisi hotel memang sedikit ada pergerakan, tapi juga itu tidak sebanding dengan pergerakan yang ada di grafiknya Visiting Jogja gitu. Nah, tetapi satu hal yang memang kita bisa melihat kondisi perubahan yang terjadi. Kalau di awal pandemi kita tahu sama sekali memang pergerakan seperti masyarakat pun benar-benar takut dengan kondisi ini dan tidak ada pergerakan sama sekali. Ya. Kemudian 1 tahun perjalanan ini kemarin dengan regulasi waktu pertama kali PPKM Jawa Bali Ya. itu juga pengaruh gitu. Tapi setelahnya pengaruhnya ada, memang tapi tidak artinya masih pergerakan itu ada. Kita bisa lihat pada saat kemarin puasa gitu. Puasa kita lihat memang sama sekali karena memang situasi puasa dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga benar-benar itu totally hampir tidak ada pergerakan sama sekali. Tetapi setelah Lebaran, bahkan kemarin kalau kita sama-sama lihat di sosial media sempat ada satu wacana Jogja mau lockdown segala macam, itu memang sedikit pengaruh untuk grup. Pada saat bicara grup itu teman-teman banyak merasakan ada sisi cancel dan reschedule itu ada. Tetapi di sisi individual itu sampai hari ini masih ada. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya kalau kita lihat masyarakat secara umum itu mereka mulai beradaptasi dengan kondisi COVID ini. Karena mau nggak mau pergerakan itu ya kita sama-sama bisa lihat bahwa secara ekonomi kita tidak bisa juga menutup 100%. Ya. Karena apa? Karena memang tidak ada subsidi yang bisa menggantikan itu, sedangkan masyarakat juga memang butuh hidup. Nah ini yang dilematis yang memang dihadapi di lapangan, tetapi tentunya dengan proses masa pandemi ini, tentunya masyarakat juga semakin knowledge mengenai COVID-19 ini juga teradaptasi gitu sehingga pergerakan itu masih ada. Ini yang kita harapkan. Tentunya apa yang tadi sama seperti yang Mas Dedi sampaikan, kalau kita bicara regulasi dari pemerintah, kita tentunya di sisi pariwisata kita mendukung. Tetapi yang kami garis bawahi adalah konsistensi dari implementasi regulasi itu. Karena menurut kami satu hal yang perlu disoroti sehingga tidak semuanya nanti akan disalahkan di sisi pariwisata. Pada saat sekarang kondisi di beberapa destinasi, seperti halnya Parangtritis dan Kaliurang, itu retribusi memang nggak ada. Artinya itu sign sebagai ditutup. Oke. Tapi pintunya tidak ditutup. Itu yang saya bilang sama aja. Nah, ujungnya pariwisata lagi yang disalahkan. Nah, konsistensi ini yang sama-sama kita mesti harus review kembali. Karena dengan tidak adanya konsistensi ya itu semuanya akan blunder buat kita kembali. Kurang lebih seperti itu Mas Victor. Oke, baik. Nanti saya kembali lagi ke Pak Dedi dan juga Mas Bobi karena masih banyak yang kemudian harus dikulik begitu. Peningkatan kasus COVID versus pariwisata Jogja bangkit akan kembali smart listeners di segmen kedua nanti setelah komersial break berikut ini. Terutama nanti di segmen kedua saya juga harus tanyakan bagaimana kemudian sisi internal merespon kondisi sekarang, baik dari nanti Pak Dedi dan juga Mas Bobi ya. Kalau dari GIPI dan juga PHRI sendiri, ketika kita mungkin nggak bisa mengandalkan faktor eksternal begitu, internal sendiri seperti apa. Kita akan break Smart Listeners di segmen selanjutnya di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Ngomong bisa loh.
kita punya 1 menit lagi, Mas Bobi, Pak Dedi. Siap. Siap, Mas. Smart Listeners, kembali Anda simak perbincangan sore hari ini, talk show bersama dengan Ketua GIPI, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Ketua BPD PHRI Yogyakarta juga di sore hari ini. Smart Listeners, ada Mas Bobi dan juga Pak Dedi. Di sore hari ini kita membahas mengenai peningkatan kasus COVID versus pariwisata Jogja Bangkit. Jadi kalau dari judulnya, dua hal yang memang harus apa ya, diimani begitu, bahwa pariwisata Jogja juga memang harus bangkit, dan memang harus bangkit, tidak ada kata lain begitu, karena punya peranan yang luar biasa sekali kalau kita bicara antara pariwisata dan Yogyakarta sendiri. Nah, saya ingin di segmen kedua ini bertanya begitu, saya mulai dari Mas Bobi dulu. Bagaimana kemudian ketika hampir 2 tahun ini kita bersinggungan atau hidup bersama dengan COVID selama pandemi, Mas Bobi, dan kemudian bertemu juga dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin tadi berdua, Pak Dedi maupun Mas Bobi, menggarisbawahi bahwa suka berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Internal sendiri merespon seperti apa, Mas Bobi, dari GIPI sendiri? Kita tidak pernah tahu ini akan selesai kapan, tapi ke depan pasti ada regulasi-regulasi lagi begitu yang berubah. Ya, pasti. Jadi makanya di beberapa waktu yang lalu ada beberapa hal yang memang kita mulai komunikasikan dengan Pemda DIY. Yang pertama pasti kita coba menyampaikan bagaimana segera membentuk wadah komunikasi antara Pemda dengan industri. Karena ini sangat penting gitu. Industri pariwisata itu adalah industri yang paling sensitif dengan perubahan-perubahan regulasi. Tentunya sisi ini kalau itu dikomunikasikan dengan baik, tentunya akan mengurangi impact itu. Kami masih sangat ingat gitu pada saat dulu awal sekali Jogja menerapkan waktu itu bukan PPKM, tapi yang pertama tanggap darurat. Tanggap darurat di awal, begitu ini dimuat di headline di media, itu menjadi ketakutan tersendiri buat wisatawan untuk masuk ke Jogja. Ini yang terjadi. Tetapi pada saat itu dikomunikasikan dengan baik dan media juga diajak bicara untuk menjadi supporting, bukan provokasi di situ, semuanya akan menjadi lebih baik. Sehingga sampai sekarang itu juga tidak dicabut, nggak ada masalah untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berkomunikasi dengan Pemda untuk tadi kembali lagi bahwa karena kondisi COVID ini pun tetap bagaimana kita tetap bisa menggerakkan pariwisata ini. Makanya kemarin kita juga mencoba menginisiasi untuk travel corridor. Nah, travel corridor ini yang kemarin MOU-nya sudah ditandatangani oleh Ngersot Dalem, dan untuk PKS-nya juga sudah ditandatangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi di 10 Pemda anggota MPU. Ini yang kita harapkan menjadi salah satu solusi bagaimana menggerakkan pariwisata dalam koridor masih aman, terkontrol dan termonitoring. Karena kita sendiri tahu pada saat memang situasi seperti sekarang, pada saat memang dibiarkan tanpa satu arrangement yang baik, itu tentunya resikonya akan lebih tinggi dibanding pada saat mereka masuk ke Jogja di bawah koridor in package gitu. Artinya di situ misalnya kalau kita kemarin disampaikan di Jogja Travel Corridor itu karena bentuk nanti ada di konsorsium, tentunya itu dihandle dalam sebuah paket dan teman-teman Asita menghidupkan ekosistem pariwisatanya termasuk bagaimana hotelnya PRI,
kemudian transportnya Organda, kemudian nanti restorannya juga PRI, destinasinya itu juga dilibatkan semua kabupaten kota. Semuanya terrekod di dalam satu paket. Ini yang kita harapkan paling tidak menjadi satu trial solusi kira-kira impact negatifnya di sisi kesehatan bisa nggak itu menurunkan dari sisi itu, tetapi ekonomi tetap bisa digerakkan. Karena nggak mau kita juga tentunya juga bisa melihat bagaimana ketahanan dari teman-teman industri tadi. Kalau tadi Mas Dedi sudah menyampaikan bagaimana sudah membutuhkan oksigen dari sudah tahun yang lalu. Nah ini yang terjadi. Karena kami pun industri juga menyadari kemungkinan kecil untuk ada restrukturisasi dengan perbankan yang ketiga. Itu juga akan berat buat sisi perbankan sendiri. Sehingga ini yang menjadi kesadaran bersama. Makanya kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Singapura. Mau nggak mau itu yang kita harus juga bisa coba mengkaji apa yang Singapura akan lakukan. Karena mereka sudah mulai berpikir ke depan bahwa ini tidak akan pernah tahu selesai kapan dan tidak akan mungkin menjadi zero. Tetapi bagaimana adaptasi kita melakukan menghadapi situasi ini menjadi lebih bisa sistematis gitu. Dan ini mau nggak mau langkah-langkah yang mereka siapkan tentunya menjadi inspirasi buat kita juga gitu ya, sehingga nantinya ekonomi kita tidak menjadi permasalahan tersendiri, tetapi masih bisa terselamatkan dan antara ekonomi dan kesehatan bisa bersinergi dengan baik. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik. Ada sinergi, kemudian ada penguatan sendiri begitu. Nah, Pak Dedi, saya cukup mengikuti juga bagaimana kemudian PHRI merespon banyak hal ya, terutama kebijakan. Muncul diwajibkan untuk sertifikat tertentu begitu. Kemudian menyiapkan beberapa hal ketika ingin berkunjung atau menikmati fasilitas seperti hotel dan juga restoran begitu. Ke depan mungkin masih ada sertifikat-sertifikat yang lain mungkin begitu. Nah, teman-teman PHRI masih sama juga pertanyaannya ke GIPI Pak Dedi. Bagaimana kemudian menyiapkan situasi yang memang ke depan bisa dibilang tidak pasti juga terkait regulasi dan juga COVID ini? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ini situasi yang sangat berat bagi kita BPD PRI. Tapi semua ikhtiar akan kita laksanakan dengan guyup sesarengan antar anggota PHRI sendiri, pengurus, dan juga asosiasi-asosiasi lain dan pemerintah daerah. Ini adalah kunci. Tanpa ada guyup sesarengan, kita akan hanya berjalan sendiri-sendiri. Itu tidak akan berhasil. Itu kata kunci dari kita. Yang kedua, kami sebetulnya sudah melakukan beberapa hal yang terkait dengan COVID. Salah satunya adalah kita sampai melakukan jalan kaki dari Tugu sampai dengan titik nol dengan beberapa pejabat daerah. Bahkan Pak Sekda juga ikut, Mas Bobi juga ikut, Pak Asek juga ikut, Pak Kepala Dinas dan juga Pak Wawali ikut. Kita mengedukasi masyarakat waktu itu dengan memberikan masker, kemudian mengedukasi untuk cuci tangan di sekitar Malioboro dan lain-lain. Yang kedua, kami juga membranding awal-awal COVID itu dengan melakukan gerakan menghidupkan lampu Jogja White Love waktu itu. Nah, ini kami ingin menandakan bahwa kami masih ada, kami masih hidup, gitu loh. Karena branding Jogja itu harus tetap dimunculkan. Jogja sebagai daerah pariwisata ini harus dimunculkan. Yang kedua, kami bersama dengan Mas Bobi dan kawan-kawan, utusan kami di GIPI sudah membuat apa yang dinamakan Pelesiran Jogja, Peranatan Anyar Pelesiran Jogja, yang pada intinya di situ menampilkan bagaimana orang berwisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Nah, hal yang seperti ini dan yang terakhir kami pun sudah melakukan sidak yang tadi saya sampaikan, yang kita bentuk satgas ini supaya apa? Bukan kita pengen tampil, tapi ingin memastikan bahwasanya
hotel-hotel dan restoran di daerah Semarang Yogyakarta ini betul-betul sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita kan juga perlu untuk memastikan teman-teman anggota kita ini masih terus berjalan, baik itu di kota maupun di kabupaten yang lain. Ini terus berjalan. Ini kami hanya ingin memastikan untuk apa? Menekan jumlah kasus yang meningkat di daerah Yogyakarta. Kami sependapat dengan Mas Bobi bahwasanya ekonomi ya dengan kesehatan harus berjalan seiring dan sejalan. Dengan cara apa? Yang sudah kita sepakati yang dulu, jangan dirubah-rubah. Supaya kami juga masih bisa bersemangat untuk hidup gitu loh. Karena tanpa ada ya dukungan dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang menselaraskan ekonomi dan kesehatan, apapun yang kita programkan tidak akan berhasil kalau itu tidak dilaksanakan. Nah, pada intinya kami ingin menyampaikan bahwasanya program apa yang sudah kami lakukan ini perlu dukungan dari pemerintah. Kami tidak menutup mata, jumlah kasus itu tinggi. Sekarang yang paling penting adalah protokol kesehatan. Itu diterapkan dari pelaku usaha sendiri, wisatawan, dan juga masyarakat. Nah, inilah yang kasus yang melonjak itu kan yang saya dengar dan saya lihat, itu kan dari kasus hajatan, layatan, dan sebagainya. Belum ada klaster dari pariwisata, lebih-lebih di hotel dan restoran. Nah, inilah yang seperti saya sampaikan tadi, kami jangan dikorbankan. Gitu loh. Mari kita berjalan bersama-sama untuk ekonominya berjalan, kesehatannya berjalan, dan juga kita mari bergandengan tangan untuk melangkah ke depan. Karena COVID ini seperti yang Mas Bisi sampaikan, belum tahu kita itu kapan berakhir. Kalau kita hanya seperti ini, yang lumpuh itu dua, ekonomi dengan kesehatan akan lumpuh, gitu loh. Nah, inilah yang perlu peran juga selain pemerintah juga masyarakat. Daya beli masyarakat sekarang juga sudah berkurang. Kami harus memutar otak bagaimana bisa okupansi itu ada, baik itu di hotel maupun di restoran. Kita sudah mematuhi apa yang diminta oleh pemerintah. Kami juga tidak akan meminta apapun. Perlu diingat, sekarang PBB, kemudian PDAM, pajak air tanah, itu juga naik. Gitu. PLN, itu kalau tidak dibayar ya tegal sekali, putus. Gitu loh. Padahal tamu itu betul-betul tidak ada. Inilah yang mensulitkan kita program ke depan, apa yang akan kita lakukan. Kita hanya akan melakukan setelah program kebijakan dari pemerintah itu ada. Kami sudah terluka 4 kali kalau tidak salah, 4 kali dari tahun baru kemarin, ya kita sudah reservasi tahun baru kemarin cukup bagus, tapi ada kebijakan dari swab antibody, kemudian pindah ke antigen, itu lalu turun, hanya kita mendapatkan sekitar 16 sampai 15 kalau nggak salah 15%. Lebaran kemarin sejarah bagi PHRI, okupansinya hanya 8%. Ini sejarah. Jadi bisa diingat besok dengan kepengurusan PHRI yang besok-besok. Eranya Pak Dedi itu 8% untuk Lebaran. Itu eranya Pak Dedi. Kan biasanya seperti itu. Jadi kita program apa yang tadi disampaikan Pak Bobi, Travel Corridor, kemudian Work from Jogja, itu kalau hanya diganjal oleh kebijakan pemerintah, ya sama saja. Ini kuncinya seperti itu. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Saya menangkap dan maksud bagaimana kemudian akhirnya kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan kondisinya memang saya setuju sekali dengan satu kata yang menarik dari Pak Dedi tadi, harus guyup ya Pak Dedi ya. Harus bareng begitu, nggak bisa kemudian salah satu maju duluan kemudian yang lain juga
apa bahasanya dalam tanda kutip dikorbankan begitu. Oke, kita break dulu. Nanti di segmen selanjutnya masih kita lanjutkan, masih dengan Mas Bobi dan juga Pak Dedi di sore hari ini. Kita break Smart Listeners di sore hari ini. Silahkan untuk Anda yang bergabung di 0815689664 kali sore hari ini. Kita masuk lagi, Mas Bobi, Pak Dedi. Siap. Smart Listeners, Anda bersama dengan kami di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Ya, seperti di awal tadi, peningkatan kasus COVID versus pariwisata Jogja bangkit menjadi perbincangan yang hangat di sore hari ini. Harusnya ada kopi sama pisang goreng nih lumayan ya untuk meluruskan sendi kita nih. Menghangatkan. Karena sangat hangat sekali perbincangannya. Kita ngomong soal kebijakan, ngobrol soal bagaimana kemudian teman-teman yang sudah memiliki wadah sendiri juga merespon ini begitu. Saya ke Mas Bobi dulu deh. Kemudian ketika seandainya begitu, non sewu Mas Bobi, ditanya atau muncul sebuah pertanyaan, oke, tapi terus kemudian bagaimana teman-teman GIPI, sesiap apa kemudian ketika harus ditagih, oke, kalau kita mau bicara bareng, kita mau duduk bareng, kita bikin kebijakan, siap nggak GIPI? Gitu. Seperti apa Mas Bobi? Kesiapannya? Tentunya begini, kalau ditanya kesiapannya sebenarnya kami bingung gitu menjawabnya. Karena kami sudah dari tahun yang lalu siap gitu. Karena dari membuat SOP itu memang industri dilibatkan. Sehingga pergub yang muncul itu memang
merupakan bahasan dari industri dan government, sehingga kami terlibat langsung. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Mas Dedi bahwa bagaimana industri mulai mensertifikasi gitu ya, baik verifikasi ataupun sampai ke sertifikasi, itu pun juga sudah dilakukan. Saya pikir semua teman-teman industri sudah melakukan hal itu. Cuma semuanya memang kembali ke sisi regulasi gitu. Makanya satu hal yang memang akhirnya kami mengamati bahwa dari kebijakan PPKM ini, kalau itu berlaku di Jawa Bali, ada 2 provinsi yang tidak akan pernah kuat menghadapi hal ini, yaitu Bali dan Jogja. Karena Bali dan Jogja. kembali lagi kita harus tahu dan kita sama-sama cermati, 2 provinsi ini hidup dari pariwisata. Masih mending Jogja itu hidupnya ada pariwisata dan pendidikan, meskipun dua-duanya lumpuh juga sama. Kita bisa lihat bagaimana kondisi teman-teman kita di Bali. Tetapi ini tidak terjadi di tetangga kita, baik itu Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, yang mereka memiliki industri yang lain. Sehingga kalau kebijakan ini disamaratakan seluruh Jawa Bali, tentunya sebenarnya kami sedikit memberikan satu masukan kepada pemerintah bahwa adakah kebijakan khusus di 2 provinsi ini? Gitu. Karena 2 provinsi ini tidak akan bakalan kuat menghadapi situasi yang seperti ini. Karena kami hidup dari pariwisata yang notabene dalam sisi regulasi bertentangan dengan itu. Nah inilah yang makanya kenapa sih solusi dari ini memang yang harus benar-benar segera bisa dilakukan sebelum timbul permasalahan baru. Kenapa permasalahan baru? Tentunya dengan tutupnya misalnya, karena kembali lagi di tahun kedua ini, likuiditas kami sudah semakin tidak akan mampu menghadapi situasi yang sulit ini. Makanya pada saat nanti apa yang terjadi seperti yang disampaikan Mas Dedi tadi, sudah berapa penambahan usaha yang tutup di situ, kalau ini menjadi tren buat pengusaha untuk lebih baik menutup sementara waktu usahanya, untuk memperpendek kerugiannya, tentunya ini akan menjadi permasalahan Pemda sendiri. Karena berapa banyak pengangguran yang akan terjadi. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama solusinya. Karena kembali lagi kita tidak menaifkan bahwa kesehatan itu menjadi prioritas bersama kita, iya pasti. Tetapi juga bagaimana kita juga menghindari dari sisi yang di luar kendali tadi. Pada saat teman-teman semuanya tidak kuat kembali menjalankan usahanya dan itu tutup semuanya, nah inilah menjadi permasalahan baru buat Pemda, gitu ya. Bagaimana bisa mengakomodir pengangguran-pengangguran yang terjadi, dan mereka juga butuh pemasukan untuk itu. Nah ini menjadi permasalahan kita bersama. Saya pikir itu yang harus kita sehingga kebijakan itu tidak kebiahuyah semua sama rata se-Jawa Bali, tetapi 2 provinsi ini kira-kira bagaimana solusi dengan situasi ini yang harus kita pikirkan bersama. Oke, baik. Jadi memang dengan tulang punggung pariwisata, jadi saya nggak bisa nyebut PR ini kayaknya skripsi, bukan ya. PR. Levelnya sudah berbeda. Oke, Pak Dedi, dari pernyataan Mas Bobi tadi, bagaimana kemudian akhirnya ya pariwisata tulang punggungnya Jogja gitu, selain pendidikan. Bagaimana kemudian akhirnya harus berintegrasi dengan yang lain begitu, Mas Dedi? Karena banyak kan ya, tadi ada isu yang muncul, Mas Bobi sampaikan, bahaya loh, bisa mungkin banyak kemudian pengangguran. Bagaimana banyak kemudian yang lebih terkena dampaknya, teman-teman hotel juga mungkin begitu. Integrasi sebenarnya seperti apa sih? Atau sejauh ini Mas Dedi mengamati ada solusi nggak sebenarnya? Atau ada yang miss sebenarnya dari pemerintah, kemudian pelaku usaha, PHRI, GIPI, dan lain-lain? Mas Dedi. Ya jadi begini, saya mendapat apa yang disampaikan Mas Dedi. Jadi pada intinya kan ini soal kebijakan. Kebijakan yang harusnya kita bersama-sama antara ekonomi dan kesehatan bisa berjalan seiring dan sejalan. Kami juga tidak menutup apa yang disampaikan Pak Bobi, menutup mata untuk kesehatan. Kami sudah melakukan protokol kesehatan dan dengan segala ubur rampenya, verifikasi, sertifikasi,
vaksinasi, semuanya sudah kami lakukan. Lalu kami kurang apa? Ini yang menjadi kebingungan kita. Lalu menjadi kalau kita sih hubungan dengan asosiasi, insya Allah semuanya baik, gitu loh. Yeah. Hanya kuncinya yang tadi, kebijakan inilah yang selalu mengganjal kita untuk bergerak, untuk membuat program, gitu loh. Ya, kemarin teman-teman Asita barusan saja membuat semacam tabletop, tapi dia mendatangkan destinasi-destinasi ke Jogja. Supaya apa? Teman-teman Asita itu bisa mengirim tamu dari Jogja ke sana. Tapi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang seperti ini, ya ini akan menunda. Tapi menundanya kapan? Kan gitu. Teman-teman EO, event organizer, sudah saat ini ya sudah reservasi hotel atau restoran untuk wedding, tapi dengan ada kebijakan yang mendadak, mereka jadi bingung nanti ini bisa disenggakan atau tidak. Aturan-aturan yang kurang jelas ini menjadikan semuanya ragu, gitu loh. Nah, inilah yang real yang kita rasakan selama ini. Kalau hubungan sinergitas kita dengan asosiasi sudah baik, gitu loh. Hanya sekarang kebijakan pemerintah inilah yang kita minta. Saya tadi mendengar Pak Bobi akan ada forum komunikasi dengan pemerintah daerah. Saya dukung itu, gitu loh. Karena ini perlu, gitu loh. Ini perlu biar suara pengusaha itu terdengar dengan kalau mengeterapkan kebijakan-kebijakan, gitu loh. Kami akan mengerem, setuju kalau direm, gitu loh. Tapi remnya itu jangan mendadak. Kasihan kami, penumpang kami jatuh semuanya, dalam arti kalau penumpang karyawan-karyawan kami akan bertumbangan. Sekarang aja sudah banyak bertumbangan, gitu loh. Nah, inilah yang harus dipikirkan kita bersama, pemerintah terutama. Kami BPD PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan apa yang disampaikan pemerintah selama itu seiring dan sejalan akan kami dukung, gitu loh. Tapi kami mohon sekali lagi, bahkan tadi saya sampaikan, kita akan menyiapkan tempat isoman. Itu kan wujud dari PHRI untuk partisipasi ke pemerintah daerah. Walaupun ini juga sangat sulit, dilematis bagi kita. Banyak hotel yang menolak karena dengan nantinya branding dan sebagainya macam. Kita minta kompensasi apa yang bisa didapatkan hotel yang mau. Misalnya keringanan pajak, kemudian persediaan APD, masker, disinfektan dan lain-lain itu dari pemerintah. Itu kosnya nggak sedikit, itu cukup banyak, gitu loh. Kemudian nanti mengembalikan brandingnya, brand image-nya, itu pemerintah bisa tidak, gitu loh. Ini yang kita tawarkan dulu ke pemerintah. Kalau bisa ya nanti akan kami sampaikan ke manajemen hotel yang mungkin ingin, gitu loh. Kan ini juga salah satu peluang untuk cash flow dari hotel yang ditempati itu. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Dedi, Pak Dedi, saya menangkap ada, ya, dari Mas Bobi maupun Mas Dedi tadi sampaikan bahwa ada baiknya, walaupun mungkin juga sudah dilakukan beberapa kali, mendorong forum komunikasi yang kemudian memunculkan kebijakan yang tidak berubah-ubah. Mungkin seperti itu ya? Ya, saya kira seperti itu yang kita harapkan, gitu loh. Ada konsistensi? Ya, betul. Oke. Kita harus break lagi, jadi sangat terbatas sekali. Saya tahu tema ini mungkin butuh seminar khusus selama 3 jam dengan narasumber yang kompeten, begitu. Narasumbernya tetap sama, Mas Bobi sama Pak Dedi juga, gitu. Tapi ini butuh suasana yang memang harus terutama memunculkan opsi dan juga ide untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Ini menarik sekali. Nah, kita break dulu, Smart Listeners. Nanti di segmen terakhir mungkin tidak kemudian bisa banyak-banyak nanti untuk closing statement-nya, akhirnya apa yang diharapkan dari teman-teman sendiri, terutama dalam wadah yang khusus ya, seperti GIPI, kemudian PHRI, untuk kedepannya
begitu. Di tahun 2021 ini, ya walaupun harapan-harapan sudah ada, vaksin sudah ada, kemudian sertifikat juga sudah dilaksanakan sama teman-teman. Ke depan seperti apa? Kita break dulu, Smart Listeners, di 102,1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Kita segmen terakhir, Mas Dedi, Mas Bobi. Ya. Baik, Smart Listeners, kita sampai di ujung perbincangan kita. Sepertinya masih kurang-kurang ya ini ya, karena banyak sekali yang bisa kemudian diangkat dan juga didiskusikan. Selalu menjadi topik yang menarik, terutama di masa sekarang. Dan saya mau bacakan satu respon yang masuk dulu. Sangat setuju pariwisata akan bangkit. Ini ada dari Mas Hiryadi Bain. Tapi sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah. Kita tidak mengabaikan peningkatan kasus COVID, akan tapi perlu dianalisa dari mana sumber peningkatannya. Kemudian bagaimana pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan juga, yang kemudian fungsi pengawasan di tingkat terbawah, termasuk di tempat umum, seperti pasar tradisional dan tempat-tempat lain. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain di tingkat terbawah seperti RT dan RW, ada hajatan dan lain-lain. Tadi sempat kita singgung juga soal kegiatan yang akhirnya menimbulkan kerumunan. Iya, ini saya yakin mungkin Mas Bobi dan Pak Dedi agak bosan kalau mau saya tanya. Harapannya ke depan seperti apa sih, Mas? saya harus tanyakan ini begitu. Ya. Saya ke Mas Bobi dulu deh. Baik. Jadi sebenarnya ada 3 di closing statement ini yang sebenarnya 3 poin yang kami sebenarnya ini berikan satu masukan ke Pemda DIY sebenarnya. Yang pertama, yuk kita mari menjadi host yang baik gitu dan bertanggung jawab. Artinya bagaimana Pemda, industrinya dan masyarakat bisa benar-benar menjadi tuan rumah yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita juga bisa menjadi agen-agen perubahan tata kehidupan baru. Artinya bagaimana industri dan masyarakatnya itu benar-benar bisa menjadi kepanjangan pemerintah untuk tata kehidupan yang baru ini. Dan yang ketiga tentunya sinergi kolaborasi positif itu antara pemerintah daerah, industri dan masyarakat yang tentunya dibutuhkan konsistensi, kemudian juga komitmen dan implementatif. Ini yang sebenarnya 3 poin yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu catatan buat pemerintah daerah ke depan, sehingga apa yang menjadi kesulitan kita bersama di akhir-akhir ini kita bisa lalui bersama dan mudah-mudahan terkomunikasikan dengan baik buat kita semuanya. Itu saja Mas Victor. Terima kasih. Oke, baik. Pak Dedi? Ya, kalau saya singkat saja. Pariwisata Jogja akan bangkit apabila program vaksinasi bagi masyarakatnya bisa terselesaikan dengan tepat. Kalau masalah nakes, yang kekurangan nakes itu bisa mencari sukarelawan yang dididik untuk bisa menyuntikkan vaksin ke manusia. Di sini banyak akademi perawat, kemudian itu bisa dilatih kalau nakesnya itu terbatas. Karena pelonjakan kasus tinggi, kemudian dia dokter-dokter nakes-nakes di rumah sakit, itu bisa sukarelawan bisa melaksanakan itu. Yang kedua,
kebijakan pemerintah kalau selalu berubah-ubah itu akan menghancurkan program kami dan juga mungkin dari asosiasi yang lain. Kami tidak menutup menata ya untuk kesehatan, tapi salah satu kunci untuk bisa berdampingan dengan COVID adalah mentaati protokol kesehatan, baik bagi pelaku usaha, masyarakat maupun pemerintah. Dan perlu diingat sekali lagi, kasus yang ada lonjakan ini sumbernya sudah kelihatan dari mana. Nah, itulah yang harus diperketat. Bukan kami pelaku usaha yang terus disoroti, tapi tolong kesadaran dari masyarakat ini juga sangat diperlukan. Saya kira itu, itu. Saya akan mau nyanyi. Oh enggak ya, satu lagu tadi bukan untuk saya. Aduh, barusan saya mau respon langsung, oh monggo silahkan. Ya, aduh. Saya baru ingat ternyata ini bukan Jagong Sore. Oke, saya tadi mencatat ya, Mas Bobi menekankan pada tetap untuk menjadi host yang baik, begitu ya, Mas Bobi ya. Kemudian sebagai agen perubahan hidup baru dan kondisi baru, saya juga mencatat ada sinergi antar pemangku kepentingan, begitu. Siapapun, baik dari pemerintah maupun dari asosiasi. Kemudian Pak Dedi menyoroti soal vaksinasi kemudian jadi prioritas, bagaimana direspon pemerintah juga dengan sangat baik untuk mengencarkan vaksinasi massal. Kemudian ada kebijakan konsisten dari pemerintah, itu yang menjadi penting juga. Dan yang terakhir adalah protokol kesehatan yang ketat. Jadi Smart Listeners, mungkin di sore hari ini ketika pertanyaannya bagaimana dari GIPI dan juga PHRI menyikapi ini, kesiapan keduanya sudah sangat siap. Tinggal bagaimana kemudian sinergi dibangun dan komunikasi dibangun. Semoga kesimpulan saya tidak salah ya ini. Baik, saya harus sampaikan terima kasih pada Pak Dedi. Thank you so much, Pak Dedi. Semoga sama-sama. Tetap semangat. Salam buat teman-teman semua PHRI yang terus berjuang ya. Ya, salam sehat, salam icikiwir, guyup sesarengan. Baik, Mas Bobi, thank you so much. Saya juga berikan salam untuk teman-teman GIPI. Semoga pariwisata terus bergeliat dan semakin baik di tengah kondisi sekarang dan arahnya semoga terus berkembang. Begitu. Baik, terima kasih juga untuk Smart Listeners. Kita tutup perbincangan saya di Smart FM sore hari ini bersama dengan Pak Dedi, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI DIY, kemudian Ketua BPD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, ada Mas Bobi di sore hari ini. Terima kasih Smart Listeners, dan kita tutup perbincangan kita di sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda.